top T ya, tapi jangan lupa T-nya tumbuh ya, bertumbuh ya. Jangan topnya aja yang diingat ya. Tenang. Memang kalau yang lucu itu ya Pastor Fajar punya talenta ya, sehingga orang jadi nggak ngantuk. Kalau nggak ngantuk, tapi jangan sampai sekarang saya khotbah juga ngantuk saudara ya. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul The Father's Heart ya, hati Bapa ya, The Father's Heart. Oke. Kita punya Allah yang sangat unik ya dibandingkan dengan Allah yang lain, dan sempat menjadi sebuah bulan-bulanan ya bahwa Allah kita tiga ya. Tapi tentu saudara dan saya tahu bahwa Allah kita adalah satu ya. Allah kita adalah God satu ya. Tapi dia God is the Father, God is the Son, dan God is the Holy Spirit ya. Jadi ada tiga pribadi, satu Allah tapi tiga pribadi. Ini menjelaskannya juga tidak mudah. Dulu ada pendeta ya namanya Yusuf Roni yang menggambarkan matahari katanya. Matahari itu satu, tapi ada sinarnya, ada panasnya, ada bendanya ya. Ada juga yang mengilustrasikan seperti telur katanya. Telur itu ada merahnya, ada putihnya, ada kulitnya katanya. Tapi itu enggak bener lah ya, tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Tapi yang pasti adalah satu Tuhan, tapi tiga pribadi, ya. Oke. Tapi the Father is not the Holy Spirit, ya. Jadi lain, jangan pikir yang gambarnya burung dara itu adalah Allah Bapa. Bukan, itu adalah the Holy Spirit, ya. Kemudian the Holy Spirit is not the Son, ya. Jadi ketika Yesus sudah di sorga, naik ke sorga, kemudian Tuhan bilang, aku akan mengirimkan rohku, itu bukan Yesus, ya, bukan rohnya Yesus, tetapi murni the Holy Spirit yang turun ke bumi, ya. Dan the Father is not the Son, ya. Jadi mereka berbeda personality-nya, ya, pribadinya. Jangan juga sampai terkecoh dengan ajaran yang nggak tahu sekarang ini apakah masih rame enggak ya, Jesus only. Ya, katanya ya tiga-tiga ini ya Yesus gitu loh. Sehingga mereka tidak lagi menjabarkan Trinitas, tapi lebih ke arah Yesus. Jadi apa-apa Yesus ya. Dan mereka mengabaikan the Father and the Holy Spirit ya. Jelas ya, jadi kita menganut Trinitas ya. Satu Allah tapi tiga pribadi. Oke. Dan masing-masing punya tugas ya. Seperti Allah Bapa adalah pencipta ya, pemerkasa. Pemerkasa apa ya? Yang bikin rancangan ya. Rancangan. Kemudian the Son adalah perantara. Perantara antara manusia dengan Bapa, dan the Holy Spirit adalah pelaksana ya. Ini semua ada di Alkitab. Oke. Namun kebanyakan orang berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Saya lihat sih begitu. Iya Pak ya saudara. Kayaknya Tuhan Yesus. Kalau kaget juga Yesus gitu ya. Yang disebut Yesus terus. Dan selalu dekat dengan Yesus. Saya sendiri mengaku kalau malam kadang-kadang saya mengimajinasikan bahwa Tuhan sedang memeluk saya, yaitu Tuhan Yesus ya. Selain Tuhan Yesus, kadang juga orang ngomong sama Holy Spirit, karena Holy Spirit adalah roh penolong, sehingga ketika kita butuh pertolongan, kita akan teriak kepada Holy Spirit, Roh Kudus tolong, ya Roh Kudus tolong. Oke, tapi the Father seringkali tidak masuk dalam hitungan kita. The Father seringkali sepertinya jauh, sepertinya it's okay lah, cukup dengan Yesus dan Holy Spirit. Memang saudara tidak salah karena mereka juga adalah God ya. Tapi the Father sendiri adalah satu
pribadi yang juga punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak ya. The Father ini adalah the Spirit yang juga punya perasaan, pikiran dan kehendak. Rasanya kalau seandainya saya identikan dalam sebuah rumah tangga gitu ya, ada ayah, ada ibu, ini identikan saja, misal saja. Kemudian ada anak yang diajak ngomong cuman ibu sama anak ya, ayahnya dicuekin, kayaknya juga kurang bagus ya, kurang pas. Nah, mengapa ayah atau the Father tidak terlalu banyak dilibatkan dalam doa kita? Ada sih Bapak gitu ada, tapi kedekatan kita rasanya kok tidak dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus ya, tapi mostly adalah the Son, Tuhan Yesus ya. Kebanyakan the Son. Rupanya ada penyebab yang umum. 3 penyebab yang saya bisa sampaikan kepada saudara adalah yang pertama karena Allah itu roh, Bapa itu roh ya. Kalau roh tentu tidak bisa dilihat saudara ya. Roh itu hanya bisa dilihat nanti ketika saudara berada di sorga, ketika kita pulang ke rumah Bapa, yang pulang adalah roh, ketika spirit to spirit itu bertemu, maka kita bisa melihat siapa itu Bapa ya. Namun di perjanjian lama ada teofani ya. Teofani itu adalah penampakan manifestasi Allah dalam wujud malaikat, manusia atau benda ya. Jadi Allah itu spirit tapi dia pernah bermanifestasi di perjanjian lama ya. Pernah muncul dengan wujud malaikat ya. Ketika Hagar, kita tahu Hagar istri kedua dari Abraham, dia diusir karena Sarah bilang yang menjadi hak waris adalah anak Sarah, Ishak, sehingga kayaknya saingan deh sama si Fredro saya. Harusnya Fredro di sana tuh. I don't know. Tapi saya senang, dia semangat gitu loh. Saya kadang-kadang kalah semangat gitu loh. Di rumah kan ya. Bisa ya, Fredro? Kalau vakum saya nggak berani loh. Tapi Fredro anak baik. Oke, jadi pernah Allah Bapa itu mewujudkan dirinya sebagai malaikat. Ya, jadi kalau saudara baca di perjanjian lama ada malaikat dengan huruf M besar, itu bisa Tuhan Yesus, tapi juga bisa Allah Bapa ya. Jadi waktu bertemu dengan Hagar, Hagar sudah desperate sekali. Karena kehabisan air minum, dia diusir di padang gurun, kemudian anaknya sudah hampir mati, disitulah Allah Bapa hadir ya, dengan wujud seorang apa ya, malaikat seorang. Wujud malaikat aja ya, dia kan bukan orang. Dengan wujud malaikat. Kemudian dia juga pernah bertemu dengan Abraham di Gunung Moria ketika Ishak dikorbankan, akan dikorbankan, lalu ada malaikat yang mengatakan jangan apa-apakan anak itu. Ya, itu adalah Allah Bapa yang berteofani menjadi malaikat. Tapi dia juga pernah berwujud sebagai manusia, yaitu ketika bertemu dengan Abraham, waktu dia mau bukan menubuatkan, Allah itu bukan nubuat ya. Ketika Allah berfirman bahwa Abraham akan mempunyai anak dari Sarah, hadir tiga pribadi. Jadi tiga-tiganya hadir, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Semuanya berwujud sebagai manusia. Ya, wah dia sampai pindah nih anaknya Siska, kagak tahan. Aman bro, aman. Oke. Anak kecil aja nggak tahan loh saudara.
Oke, tapi seru, Pedro seru. Oke, dan Allah Bapa juga pernah berwujud sebagai benda, yaitu ketika bangsa Israel ada di padang gurun, dia menjadi tiang awan dan tiang api. Ya, jadi dia spirit, tapi dia pernah bermanifestasi. Ya, itu yang ada di Perjanjian Lama. Hello, how are you? Ayo, siapa lagi namanya? Syaruk? Mr. Syaruk, how are you? Si Roro paling inget tuh. Siapa namanya? Vicky. Katanya Indonesianya serok ya. Kamu yang ngomong. Oke. Tiang awan, tiang api ya. Oke. Jadi Allah itu roh, itu sebabnya buat kita susah gitu loh. Kalau Tuhan Yesus kan pernah hadir, diilustrasikan lagi gambarnya, cakep-cakep lagi ya. Jadi mudah, tapi Allah yang roh itu sulit untuk kita mengimajinasikan. Itu salah satu mengapa orang lebih banyak berdoa kepada Tuhan Yesus dan mungkin kepada Roh Kudus. Yang kedua, alasan kedua mengapa Allah tidak begitu dekat, Allah Bapa ya, tidak begitu dekat dengan kita adalah karena hukum nabi-nabi di Perjanjian Lama yang sangat sadis ya. Salah satunya ya dikutip di Matius 5 ayat 38 oleh Tuhan Yesus, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya dulu sadis banget ya saudara ya. Hukumnya bangsa Israel ini sadis. Tapi Tuhan bilang, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya. Kok gak ada yang jawab? Sanggup gak saudara? Pang gitu, satu lagi gitu. Sanggup gak ya? Aduh, sanggup gak ya? Ayo sanggup gak? Ini Tuhan Yesus yang bilang, kalau ditampar pipi kiri ya, kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, kalau ada anak ABG namanya Anti, pulang-pulang, mami, aku dicium sama Anto. Hei kurang ajar bener, terus ngapain? Ya aku berikan pipi kananku gitu. Ajaran yang salah ya. Maksudnya nampar bukan cium ya. Oke. Ini enggak mudah ya. Dan di sini terlihat bahwa Yesus sepertinya lebih soft, lebih gentle ya, lebih lembut saudara ya. Dan juga di Perjanjian Lama banyak peperangan. Karena Tuhan menghendaki tanah Kanaan sehingga banyak sekali bangsa-bangsa yang diperangi oleh bangsa Israel atas perintah daripada Allah. Sehingga agama dari seberang itu bisa mengolok-olok kita saudara. Mana katanya Allahmu adalah Allah yang penuh kasih, tapi kok coba lihat di Perjanjian Lama banyak cerita yang sadis, banyak pembunuhan. Ya, tapi itu ada alasan tersendiri, saudara jangan percaya ya. Kemudian yang ketiga adalah gambar ayah. Nah ini penting sekali saudara. Gambar ayah jasmani identik dengan gambar Allah Bapa ya. Saya tidak menyelipkan ada satu gambar yang bagus saudara ya. Bahwa ayah itu ada tipe 4 ayah. Yang pertama adalah ayah yang tidak hadir. Ayah patung saudara, istilahnya ayah patung. Jadi ayah-ayah kita semua ya. Ada yang tipe ayah patung, ada tipe ayah hantu saudara. Nah ini. Sadis sekali, menakutkan ya. Ada lagi ayah memori, ayah yang hanya bagus diingat saja tapi tidak dirasakan ya. Dan satu lagi ayah ideal. Tapi yang ideal itu jarang saudara ya. Pastor Bernard juga sudah menyampaikan, kebanyakan kita orang Asia tidak punya ayah yang sempurna. Ya, bahkan banyak kali ayahnya mengecewakan anak-anaknya saudara. Ya saya pernah cerita, saya tinggal di sebuah kompleks ya, dulu saya pernah tinggal di Greenfield. Dan di belakang kompleks itu ada dokter gigi ya, yang temperamental, waduh sangat pemarah ya. Dan satu pagi dia marah besar dengan anaknya saudara.
Ketika marah, dia mengatakan dengan keras, dasar anak setan katanya. Kita sampai ketawa, anak setan bapaknya, ngaku dia bapaknya setan dong berarti ya. Ada ayah-ayah yang seperti itu. Dan gambaran ayah yang tadi kategorinya atau tipe hantu, itu ayah yang membuat image ayah Bapa di sorga itu jadi buruk. Saya punya ayah adalah tipe tidak hadir. Dia tipenya patung, ayah patung. Dia ada bersama dengan kami tapi tidak dirasakan kehadirannya. Ya. Dan itu pun bisa mengganggu saudara. Jadi sulit sekali merasakan kehadiran Bapa. Ya. Terlebih ayah hantu, gambaran ayah jasmani biasanya diidentik dengan gambaran Allah Bapa. Itu sebabnya bapak-bapak muda, sebelum kalian anak-anakmu terlambat, janganlah sampai memberikan atau merusak image Bapa di sorga dengan temperamen kita ya. Tapi saya tahu bapak-bapak di sini nice semua ya. Saya melihat bapak-bapak kita nice, puji Tuhan. Oke, itulah 3 alasan yang kira-kira bisa menyebabkan mengapa kita tidak terlalu dekat dengan Allah Bapa, tidak terlalu menyebut-nyebut Allah Bapa, tidak terlalu seperti kepada Tuhan Yesus ya. Nah, di Kolose 1:15 mengatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia itu Yesus. Dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Memang Allah roh tidak kelihatan, tapi kita bisa melihat gambar dalam hal ini adalah image atau karakter. Sehingga karakter Allah di Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, satu hari Filipus minta Tuhan Yesus, tunjukkan Bapa itu kepadaku gitu ya. Dia pengen lihat Bapa di sorga. Tapi Tuhan bilang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi kalau saudara dan saya mau melihat bagaimana Bapa yang sebenarnya, apakah benar seperti yang kita lihat di Perjanjian Lama, yang begitu sadis, kita melihat gambar yang pernah ada di bumi ini, yaitu gambar daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah kita akan, salah satu gambaran Allah Bapa yang ada pada Yesus adalah compassion, belas kasihan ya. Yesus sangat, kalau saudara search ya, ada banyak Yesus mengatakan tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan adalah emosi yang muncul akibat penderitaan orang lain ya. Lebih kuat daripada empati ya. Kalau empati bisa, Pedro? Sorry. Oh, the text ya. Oh, oke. TV-nya nggak jalan ya? Ada TV di situ. Ya, jadi belas kasihan itu lebih dari empati, saudara. Kalau empati cuman kita bisa merasakan saja. Orang lain punya perasaan. Tapi belas kasihan adalah ada usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Ya. Jadi bukan cuma simpati atau empati, tapi dia kepingin. Ya gambar ini saya suka sekali saudara ya. Orang yang begitu menderita dipeluk sama Tuhan Yesus, diangkat bebannya. Aduh, inilah belas kasihan. Salah satu karakter dari Allah Bapa yang ada pada Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak saudara membaca 3 ayat saja yang terambil dari Markus 1:40-45. Berbunyi demikian, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi
tahir. Dari ayat yang sederhana ini saudara, kita mau melihat bagaimana hati daripada Bapa. Ya, tadi dikatakan kalau mau melihat hati Bapa, lihat Yesus. Belas kasihan Allah, ya, yang tadi dikatakan tergeraklah oleh belas kasihan. Di Markus 1:41 dikatakan lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Ya. Yesus langsung mengulurkan tangannya menjamah orang yang sakit kusta. Ini sakit kusta, Saudara. Enggak begitu jelas. Kalau jelas Saudara bisa enggak makan nanti. Ngomong-ngomong ada makanan enggak? Oh, enggak ada. Berarti kita kompak ya. Lagi mau ngomongin kusta. Saya punya tetangga Saudara di depan rumah kami yang biasa kami main layang-layang ya. Kalau orang dulu kan mainannya apa sih? Nggak ngerti kayak gini-gini kan, nggak ada. Mainnya layang-layang gitu ya. Di depan rumah kami itu punya halaman yang begitu besar karena ada pabrik apa padi itu, bukan pabrik padi, apa? Selipan beras ya, gilingan beras. Besar sekali dan kalau sudah selesai mereka menjemur gabah, kita bisa bermain layang-layang di situ. Tapi untuk melewati halaman yang kita main layang-layang itu harus memasuki rumah satu keluarga yang pada penyakit kusta, Saudara. Dan memang mengenaskan orang sakit kusta. Yang tertua, ada 3 orang, yang tertua itu sudah buntung tangannya. Jadi orang kusta itu luka-luka terus nanti copot. Jarinya copot, hidungnya pun copot, Saudara. Tahu-tahu bolong aja gitu. Jadi udah kayak tengkorak gitu. Aduh, kalau mau melewati itu, aduh rasanya penderitaan sekali. Ya kita lari-lari, cepat-cepat lari. Ya. Kusta bukan saja menjijikan, Saudara. Ya kalau lihat bintil-bintilnya atau lukanya yang kusta tuh lukanya nggak kering, Saudara, sampai nanti copot. Itu jijik ya. Selain menjijikan ya, di kalangan orang Ibrani penyakit kusta juga dianggap najis, ya. Dianggap simbol daripada dosa. Saudara bisa baca di sini. Jadi kalau orang yang kena kusta dia jalan, mereka ditempatkan di luar kota supaya tidak tertular. Dan memang najis harus diasingkan. Ketika jalan dia harus ngomong najis, 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 najis gitu. Sehingga orang tidak akan tertempel atau kena pada dia. Tapi apa yang dilihat di sini dikatakan lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Wow, saya kira orang biasa saja susah ya Saudara ya. Yesus yang saat itu dikenal sebagai nabi, orang yang suci, orang yang kudus, yang tidak boleh bersentuhan dengan najis, dia menjamah. Itulah belas kasihan Allah. Dia tidak lagi tidak lagi dibatasi oleh hukum. Hukum mengatakan orang kusta harus diasingkan, ya, diasingkan. Itu hukum. Tapi Yesus saat itu memegang orang kusta itu. Dia tidak, belas kasihan Allah tidak bisa dibatasi oleh hukum, Saudara. Makanya saya waktu kapan itu Komsel sempat berdiskusi bahwa kalau menolong orang kecelakaan di jalan gitu ya, katanya hukumnya tidak boleh kita angkat begitu saja ya. Takutnya nanti akan menjadi, kita nggak tahu jadi lebih parah dan bisa disu katanya. Untung hari ngingetin ada hukum Samaritan. Good Samaritan. Katanya bisa diloloskan ya. Katanya lebih baik panggil ambulans dan kemudian para medis yang akan bisa menangani dengan lebih baik ya. Masuk akal. Ya. Jadi hukum membatasi kita. Jadi waktu saya di Minto ya waktu saya gudangnya atau tempat kerjanya di Minto, ada satu oma yang bawa pakai tongkat yang
yang 4 itu loh, gitu. Tahu-tahu di tengah jalan kedubrak jatuh. Waduh, saya bingung antara mau menolongin apa hukum, ya. Kan dibatasi hukum. Kalau saya nolongin, saya belum ketemu hari. Kalau udah ketemu hari saya tahu itu Good Samaritan. Saya bingung, saya datengin, otomatis ya sudah saya mau angkat, tapi berat karena gede sekali saudara. Omanya besar. Dari sana ada satu mobil mendekat, kemudian mobil orangnya loncat turun, bantuin saya. Ya, ada teman gitu loh. Ya, itulah bentuk dari belas kasihan. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa itu ada hukumnya. Dan Allah Bapa juga sama. Dia yang membuat hukum, ya, melalui nabi-nabi, tapi dia juga tidak bisa dibatasi belas kasihannya dengan hukumnya sendiri, ya. Jadi kalau dipikir lucu ya, kalau saya bikin peraturan, tidak boleh naik lift, yang boleh cuman orang-orang top. Sorry ya Bu, orang top lagi, sorry. Terus saya yang belum top nih, tahu-tahu pakai lift, ya kan aneh kan. Tapi karena belas kasihan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh hukumnya sendiri. Itulah hati Allah, saudara, hati Bapa. Ya. Sehingga dia menjamah, Yesus menjamah dan menyembuhkan. Berikutnya, belas kasihan Allah tidak pandang manusia. Ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya. Tadi sudah terkupas oleh saya bahwa orang itu adalah orang yang dalam tanda kutip berdosa, saudara, ya, karena penyakit kustanya itu. Ya. Tapi Yesus tidak pandang hal itu, saudara. Ya, bukan saja soal hukum, tapi dia tidak pandang. Dia bahkan menjamah orang yang menjijikan itu. Ya. Ada banyak kita kadang-kadang masih pandang orang, saudara. Saya berusaha untuk tidak memandang orang. Saya berusaha. Banyak orang sering ngomong bahwa pendeta itu kalau memperhatikan jemaat-jemaat yang kantongnya tebal gitu. Ya. Kalau kantongnya tebal, aduh disambut-sambutnya kayak apa gitu ya. Tapi bukan angpau nih ya, soalnya saya pernah di Sinden nih. Waktu Shannon acara resepsi katanya, kok yang amplopnya tipis di belakangnya. Katanya ini kita semua di belakang gitu. Saya kaget juga sih, kok ada gitu-gitu dah. Saya bilang Yogi kenapa kok orang Campbellton di belakang? Oh kan orang Campbellton anak-anaknya masih kecil. Jadi perlu pantauan dari orang tua, jadi taruhnya di tempat dekat anak gitu loh. Jadi nggak ada loh amplop tebel. Masa saya mau beriksahin dulu, remet-remet gitu. Belakang ya. Kayak di Instagram kan ada tuh. Apa? Dipencet dulu terus. Ini nasi doang kan? Yang tebal ayam. Iya. Allah tidak demikian, saudara. Dia tidak pernah pandang bulu lah ya. Mau rasa apa saja, dia nggak pandang, saudara. Mau saudara miskin, kaya, dia tidak pandang. Ya, tidak ada perbedaan. Mau saudara jemaat biasa, mau pendeta, tidak pandang. Ya, Allah sama rata. Dia tidak pernah membedakan siapapun. Saya di sini hanya membedakan sekalian ngomong. Ketika orang baru, ya saya agak banyak mendekati, ya bukan berarti apa ya. Saya kasih gambaran bahwa kalau dalam sebuah keluarga, kemudian sudah punya anak, ya anaknya besar, kemudian keluar bayi yang kecil gitu ya, yang masih orok, ya. Saya yakin perhatian orang tua akan lebih banyak kepada bayi orok. Karena dia memang butuh perhatian gitu. Bukan berarti, wah ini kayaknya kantongnya tebal, kemudian saya dekat itu. Enggak, saudara. Ya,
Dan saya berharap kalau dalam sebuah keluarga tadi, kakak yang besar itu juga akan membantu bayi orok sehingga orang tuanya tidak terlalu repot ya. Jadi saya berusaha untuk tidak membedakan apanya mau dibedakan ya. Tapi kalau ada yang lemah dalam arti kondisi ya, itu saya bedakan di situ. Ya, misalnya orang itu lemah lah, katakan lemah karena hal-hal macam-macam lah. Itu mungkin akan menjadi perhatian saya. Terbukti di ayat Lukas 7, 36, 49, kita tahu ceritanya, ada seorang wanita yang katakan tunasusila, ya. Wanita tunasusila, WTS. Sekarang ada nama baru lagi di Indonesia, saya lupa. Pekerja. PSK. Ya PSK. Diperhalus, nanti kalau udah kasar dihalusin lagi. Oke. Ya, oh enggak, kawin kontrak masih lumayan. Ini benar-benar wanita tunasusila, ya. Kemudian dia datang kepada Yesus dengan sebuah pertobatan tentunya. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal sekali. Dan dengan air matanya juga. Dan menyeka dengan rambutnya. Dan orang Farisi yang melihat adegan itu mengatakan kalau dia seorang nabi tentu dia tahu siapa wanita itu. Ya. Di sini terbukti bahwa Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang saudara siapa. Itulah belas kasihan Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan juga tidak melihat latar belakang kita. Ada orang yang merasa tidak layak terus karena punya latar belakang yang gelap. Itu adalah keliru saudara. Ya, sebab Tuhan pada dasarnya tidak pernah memandang masa lalu seseorang. Ya. Ayatnya mengatakan sejauh timur dari barat dia melupakan pelanggaran kita. Ya, satu-satunya kelemahan Tuhan, Tuhan tidak bisa mengingat dosa yang sudah diampuni. Ya. Jadi kalau saudara sampai di surga, don't worry kalau ada file gitu ya, waduh jangan-jangan ada file saya yang ini, yang itu. Enggak ada saudara. Ya, Tuhan tidak pernah menyimpan itu. Itulah belas kasihan Allah, dia tidak pandang manusia. 1 Yohanes 4 ayat 19 ya, terbukti bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita, dikatakan di ayat ini. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Nah kalau kita lihat dari awal penciptaan, di Kejadian 1 ayat 31, ya, hari pertama, ya, kemudian bumi tadinya kosong, belum berbentuk, ya, kemudian terbentuk bumi, ada sinar, ada apa namanya, light, there be light, ada terang, terus kemudian ada cakrawala, dibentuk semua, ada pohon-pohonan, ada matahari dan bulan, ya, hari keempat, hari kelima ada apa ini, burung-burung, binatang-binatang, hari keenam barulah diciptakan manusia, ya, lain dengan agama yang lain saudara, agama yang lain itu manusia katanya diciptakan dulu, setelah itu butuh apa? Tuhan baru ciptakan. Butuh apa? Baru Tuhan ciptakan. Tapi Allah kita sebelum menciptakan manusia, dia tata dulu. Dia bikin Firdaus yang bakal tempatnya manusia. Ya. Dan itu dilakukan oleh Allah karena Allah mengasihi kita. Ya. Dan yang kedua, bukti Allah mengasihi kita, Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, waktu Adam dan Hawa berdosa, jatuh dalam dosa, dia berusaha pakai daun ara, ya, mungkin daun ara sebagai penutup, karena dia tiba-tiba sadar, aduh kok telanjang gitu ya. Tadinya nggak tahu, tadinya nggak sadar saudara.
Ada sumber yang mengatakan karena mereka menggunakan baju kemuliaan Allah, ya, sehingga tidak terlihat ketelanjangannya. Tetapi setelah dia berdosa, baju kemuliaan Allah itu hilang dan terlihat mereka telanjang. Tapi inisiatif Allah, ya, inisiatif Allah, dia menggantikannya dengan pakaian dari kulit binatang, ya. Keren saudara ya, zaman dulu sudah ada baju kulit loh ya. Mahal sekali baju kulit kan. Nah, tentu kita mengerti bahwa mengapa Allah Bapa menggantikan daun kering itu dengan kulit binatang ya. Tentu bukan karena kulit binatang lebih keren atau lebih looks good, looks eksklusif, tidak. Tetapi di sini terjadi sebuah penumpahan darah, ya. Pembunuhan yang pertama di sorga, bukan di sorga. Pembunuhan pertama di Firdaus katakan, atau di dunia yang dijadikan oleh Tuhan adalah Tuhan sendiri yang membunuh domba. Tadinya nggak ada saudara. Tadinya domba dan singa makan rumput bersama-sama. Akur, nggak ada ribut. Suasananya damai. Tapi oleh karena Adam dan Hawa berdosa, Tuhan harus membunuh, menyembelih domba. Yang berarti terjadi di Yohanes 3:16 saudara. Ya. Jadi lambang pemotongan domba untuk baju Adam dan Hawa itu adalah dinyatakan di 3:16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, akhirnya Yesuslah yang dimaksud anak domba Allah yang dikorbankan bagi saudara dan saya. Tidak ada cinta, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang mengorbankan anaknya sendiri untuk saudara dan saya, ya. Jadi itulah Allah itu adalah kasih. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Waktu di Komsel, kalau nggak salah Hari yang juga menegaskan ini, ya. Jangan pernah berpikir, oh Allah yang dulu begitu. Itu Allah Bapa, tapi setelah Tuhan Yesus kan kasih, jadi beda. Tidak saudara. Dari awal sudah terlihat, kalau saudara melihat bahasa asli Tuhan Allah, begitu besar kasih Allah, semua berarti ini Yahweh, yang ini Yahweh, ya, yang ini Theos, ya semua Allah Bapa, ya ini inisiatif Allah Bapa semua. Sebegitunya Allah Bapa mengasihi saudara dan saya, ya. Jadi dia tidak pernah jahat karena ada kisah-kisah di perjanjian lama. Nanti sewaktu-waktu saya akan menyampaikan juga hal itu saudara. Mengapa Allah kita berbeda di perjanjian lama, seolah-olah berbeda dengan Allah di perjanjian baru. Oke, ini sudah terakhir saudara. 1 Yohanes 4 ayat 7, ya ini saya juga rindu ya kalau kemarin Pastor Fajar khotbah tentang bertumbuh, kali ini dan kita mengatakan besi menajamkan besi ya. Kalau di Komsel kita gara-gara ada hari rame loh. Seru loh. Itu. Besi menajamkan besi ya. Sekarang diperlembut ya. Biarlah di antara kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Jadi kalau Bapak kita DNA-nya adalah kasih, maka biarlah kita saudara, jangan pernah lupa ada benih yang sudah ditanam dalam kita, yaitu melalui Roh Kudus, yang buahnya adalah kasih. Ya. Jadi biarlah kita saudara saling mengasihi satu sama lain, ya. Di keluarga saya, di keluarga besar saya, ini masuk YouTube nggak apa-apa.
di keluarga besar saya karena kami masih bergabung dalam pekerjaan yang namanya gesekan itu banyak, saudara. Banyak. Yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Banyak. Tapi oleh karena kasih daripada Tuhan, maka sampai saat ini kami masih bersatu, masih bertegur sapa, saudara. Waktu orang tua saya, ayah saya mau meninggal, sudah meninggal, sudah di penguburan. Ibu saya lebih dulu, kemudian ayah sesudahnya. Ada satu orang yang membisikkan kepada kami, orang tua sudah nggak ada, kalian jangan ribut ya. Dia orangnya, saya ingat, orangnya bukan keluarga inti, saudara. Dan dia menasihatkan seperti itu. Ya. Jadi sepertinya nggak gampang, saudara. Kalau usaha masih sama, belum ketambahan ipar, belum sudah anak beranak lagi, nggak gampang. Yang tadinya pikiran hanya 2 orang menjadi 5 orang, 10 orang, banyak sekali. Tapi oleh karena kasih Tuhan, karena kami oleh kemurahan Tuhan, sekeluarga sudah menerima Yesus. Sehingga berantem, tapi kami akan terus berbaikan kembali, saudara. Dan saya berharap di gereja ini juga begitu. Ya, bergesekan biasa, besi menajamkan besi itu biasa. Ya, tapi yang paling penting adalah jangan pernah lepas dari kasih Allah. Kita harus mencerminkan kasih itu kepada sesama kita. Ya. Walaupun kadang-kadang kita jengkel, saudara. Saya dulu jengkel sama Hari. Jengkel banget sih sama Hari. Bener, kan dia kan orangnya vokal gitu ya. Tapi anehnya kalau ketemu Hari, bawaannya pengen meluk dia, saudara. Waktu itu ya. Aneh kan? Saya sendiri gak tahu. Tapi karena ada kasih rupanya yang mendorong saya, yang kalau gak kelihatan sebel sih. Tapi begitu ketemu senang betul, saudara. Ngaku nih Hari. Tapi sekarang enggak, sekarang aduh manis banget. Hai? Oke ya, maka saya percaya kita bisa, gereja ini tetap saling mengasihi. Ya. Saling mengasihi, karena kasih adalah ikon daripada Allah. Ya. Allah itu adalah kasih, God is love. Ya. Oke, kok kami memuji kebesaranmu? Dikat. Oke, tolong pemusik maju, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pada sore hari ini.